Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan terkait tugas pada pertemuan kita yang ke-11. Yang seperti yang saya sampaikan kemarin, teman-teman, tugas yang akan kita kerjakan berkaitan dengan social marketing dan apa yang harus dikerjakan akan saya paparkan di sini. Oke, teman-teman dapat melihat slide yang akan saya bagikan. Oke, dalam slide ini teman-teman dapat melihat apa saja yang akan kita eksekusi atau apa yang teman-teman harus lakukan. Di assessment yang ketiga ini, teman-teman melakukan satu program progres yang akan menghasilkan sebuah susunan atau perencanaan campaign. Nah, teman-teman dapat membaca tugas ini ada di LMS, apa yang harus dilakukan. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa tugas ini adalah tugas di mana teman-teman harus menganalisis sebuah campaign yang sebenarnya sudah ada. Nah, teman-teman dapat melihat di bagian A, melakukan analisis SWOT terhadap kampanye pencegahan kekerasan seksual di Universitas Telkom. Oke, hal apa yang harus dilakukan? Yang teman-teman harus lakukan adalah mengecek campaign atau kampanye yang ini. Ini teman-teman dapat lihat kampanyenya, selebarannya seperti ini. Oke, kemudian kalian memastikan atau mengevaluasi kampanye ini, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dilaksanakan, poin-poin apa yang sudah disebarluaskan, disosialisasikan, dan apa yang belum, dan apa kelemahan dari campaign ini. Oke, nah di sini teman-teman melakukan analisis SWOT terhadap campaign ini. Oke, analisis SWOT-nya. Contohnya, misalnya di sini, teman-teman kembali ke bagian A. Dalam analisis SWOT ini, teman-teman akan mengevaluasi, misalnya apa? Misalnya teman-teman menanyakan kepada teman-teman yang lain di fakultas lain atau rekan-rekan di Universitas Telkom, apakah pernah mendengar atau pernah mendapatkan satu pesan atau informasi atau kampanye atau sosialisasi yang berkaitan dengan tindakan pencegahan kekerasan seksual. Oke, dan bentuknya seperti apa yang dia dapatkan, informasinya seperti apa, melalui media apa, itu semua ditanyakan, ya kan? Nah, kemudian teman-teman evaluasi dari segi campaign-nya menggunakan konsep social campaign. Itu konsepnya ada di dalam buku yang kemarin kita sudah resume. Silakan dicek bukunya di bab 5, oke, di poin 5.2, di sana ada social campaign, kampanye sosial, marketing sosial, social marketing, di sana ada. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Apa yang kurang dari campaign ini, apa kelemahannya, kenapa persebarannya tidak masif, apakah sosialisasinya yang kurang, ataukah media channelnya yang untuk mensosialisasikan yang kurang. Nah, itu dianalisis. Oke. Nah, analisis SWOT ini teman-teman pasti udah tahu ya, SWOT itu singkatan dari strength, weak, ya kan, opportunity, dan threat. Strength itu adalah kekuatan, berarti jelaskan apa kekuatan dari campaign yang tadi. Weak, apa kelemahannya, opportunity, apa potensinya, apa kesempatan yang bisa diambil dalam kampanye tersebut, atau kesempatan apa yang dia gunakan untuk melaksanakan campaign tersebut. Dan yang ketiga, threat, kayak ancaman apa yang bisa mengakibatkan campaign itu tidak bisa berjalan atau gagal. Nah, itu SWOT. Teman-teman bisa googling lebih detailnya, atau di buku juga ada, di buku kemarin itu analisis SWOT itu ada. Nah, lakukan analisis tersebut. Itu bagian A. Bagian B-nya, kalian menyusun rencana kampanye pencegahan kekerasan seksual. Jadi berdasarkan materi yang kalian analisis tadi, kalian harus mengevaluasi kira-kira apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dimaksimalkan, apa yang perlu didorong, sehingga di proses campaign tadi lebih maksimal. Nah, jadi di bagian B ini kalian menyusun kembali, merevisi poin-poin yang ada di bagian A, ya kan, dalam pendekatan yang bisa saja berbeda sesuai dengan marketing sosial yang teman-teman baca, ya kan. Apa
konstruksi dari pesan kampanyenya, bagaimana disosialisasikannya, bagaimana cara menyebarluaskannya, bagaimana caranya mengkolaborasikannya sehingga seluruh orang atau seluruh sivitas akademika di Telkom University dapat mengakses dan mengetahui bahwa ada campaign seperti itu. Seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui chat group. Oke, berikutnya di situ ada kata poster, ya, memanfaatkan poster. Nah, di sini teman-teman tidak perlu membuat posternya. Yang saya ingin lihat adalah soft copy-nya saja. Teman-teman presentasikan di kelas seperti apa mekanisme campaign-nya nanti dan bagaimana kira-kira visualisasi yang teman-teman harapkan untuk sampai kepada pendengar atau publik atau viewer. Oke. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman laksanakan tugasnya dan akan dikumpulkan di minggu depan 1 pekan. Nanti akan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Terkait hal itu nanti akan kita bagikan kelompoknya. Nanti teman-teman silakan konfirmasi melalui chat group. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugasnya. Tugas ini dapat diakses di LMS, teman-teman semua. Olehnya itu, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.